Ratu Ida Dane, sahabat budaya Sematang Perempat Makasami. Rasa garito menanti tiang Agung Krisna Sidomwali nyarengin Ratu Ida Dane sarang sami. Ring acara ngelila ulangan spesial hari Minggu. Ya, setiap hari Minggu jumpa artis pop Bali. Kali jam, ya kantos puput nih jam 4 sore Balai Jebas. Kemudian sarang sami pagi yang titiang kena raja satu pakade pekenyung. Sarang keluarga sarang sawitera rahajeng berhari Minggu. Rahajeng lasan yang swagina sukarya suan-suan sani sibuk ring siade puniki dimogi si dalam karya ya. Nah, mulai coba semenjereng sebetan perompas sani arsa nyarengin ya mau beli bagian ki sarang-sarang artis pop Bali favorit Drede dados nyarengin ring lan telepon 0361223361 ya. Taler acara puniki ya live ring kanal YouTube LPP RRI Denpasar. Dados nih tiosan miragi ya acara puniki ring perempat RRI Denpasar FM 106,4 MHz lan AM 12,6 kHz. Presida taler ide dane tonton ring kanal YouTube LPP RRI Denpasar. Durusan like, comment, lan subscribe. Inggih ring studio perempat sampun saya kalih artis pop Bali. Sani sampun rawuh ring siangnya puniki. Langsung ke mantan yuk kenalan. Sani pertama, waduh pokoknya dua orang puniki cantik-cantik, jadi tidak pede. Oke, Niki spesial sekali perempuan-perempuan hebat, tangguh, penuh inspirasi. Ya, sate pertama silakan perkenalkan diri dulu Niki. Oke, Om Swastiastu nggih. Rajeng siang semeton perempat sareng sami. Rajeng siang nggih Krisna. Dan rajeng siang niki semeton yang di samping ya. Nanti mungkin perkenalkan diri juga ya. Iya, betul. Inggih titiang Ayu Waden dumugi sareng sami nggih semeton ring raine siang makin padugi nak rajeng. Inggih. Mo Ayu Waden niki asli nanti main Aslinya Carangsari. Carangsari. Niki penyanyi dari single atau album nanti niki? Kalau titiang album sudah. Oke, sudah album. Sudah berapa album niki? Album berapa ya kalau nggak salah? Oh, mungkin banyak. ada 5 atau 6 album ya. Oke, nanti kita kulik-kulik lagi niki semeton nggih tentang lagu-lagunya Mo Ayu Waden. Nggih, yang kedua, artis yang kedua silakan si cantik yang satu ini dulu sang niki. Ya, selamat siang, Mbak Ge. Selamat siang. Ya, bersama Mbak Yowaden juga. Ya, Titiang perkenalkan diri dulu. Titiang Naraiswari dari Kapal Mengui. Badung. Ya, menyapa para fans dan pendengar Radio RRI dimanapun berada. Salam kenal dari Naraiswari. Oke, niki penyanyi dari single atau album nanti niki? Single-single ya. Single-single, dari iya. dulunya. Ya, belum terpenuhi untuk buat albumnya. Siapa tahu habis interaktif di perempat langsung ada yang Dikasih semangatnya ya. betul. Inggih, nah semeton perempat sani arsa publibag Balai Jebas G durusan ring line telepon 0361223361 utawi live chat langsung ring kanal YouTube LPP RRI Denpasar. Sarang artis pop Bali ring siang dipuniki wonten Mo Ayu Waden taler Mo Dwi Naraiswari. Niki mungkin untuk obrolan pertama niki bisa diceritakan kede nggih awal mula terjun di belantika musik pop Bali niki seperti apa sih niki Mo Ayu? Nggih, Mo Ayu ada demen niki. Diam dulu ya. Silakan. Gimana ya awal mulanya seperti apa gitu, seperti kayak Krisna tanya tadi ya. Kalau dipikirin pertamanya itu sebelum masuk di dunia ini ya, memang agak susah sih. Dari mana saya mau mulai gitu. Oke. Akan kemana itu belum tahu ya, karena di awal itu lagu juga nggak punya. Pertama yang tiang punya itu cuma hobi aja. Oh, berarti memang awalnya hobinya nyanyi. Memang dari Oke. kecil, memang dari Oke. kecil titiang gini nyareng-nyarengin yang sudah dewasa ikut nyanyi, ngibur kesana sini gitu. Tapi untuk keinginan sendiri untuk membuat album itu udah mungkin dari tahun 2009 pertama. Oke. Agak susah sih. Agak susah. Oke. Titian kulik-kulik dulu niki Mo Ayu Waden niki. Awalnya memang dari hobi nyanyi dari kecil. Iya. Berarti dari kecil nika sudah ikut manggung-manggung atau ikut les vokal atau ikut lomba niki? Kalau les vokal secara pribadi itu nggak pernah ya. Karena ini memang awalnya ikut-ikut manggung sama orang yang lebih dewasa gitu. Oke. Ikut di band-band juga dulunya masih remaja gitu.
ya akhirnya kepikiran gimana caranya agar saya sendiri memiliki nama gitu, memiliki album untuk diri sendiri lah gitu. Dan awalnya itu Tityang berusaha ya belajar menciptakan lagu, dan itu ada di album pertama, di album Liap-Liap Lipi Gadang. Karya cipta sendiri. Lagu Liap-Liap Lipi Gadang itu ciptaan Mbak Ayu sendiri. Oke. Niki menarik Niki. Berarti awalnya Niki memang ikut-ikut manggung. Niki manggungnya dari Banjar ke Banjar atau pun pindah? Ya begitu. Kalau kita dulu itu masih kecil ya, manggungnya dari Banjar ke Banjar gitu, ikut-ikut anak SMP, SMA gitu. Gerudugan gitu istilahnya. Oke. Niki kan berarti ada perbedaan umur yang jauh sekali ya antara yang diajak manggung. Niki penyesuaiannya Niki pun apa Niki? Kalau untuk penyesuaian sih kayak gimana ya, Ayu Waden bisa aja sih. Oke. Ngerasa bisa aja sih masuk gitu, karena memang dasarnya kita udah hobi, keinginan yang kuat untuk menjadi seorang penyanyi gitu ya. Dapat aja celahnya langsung masuk gitu. Oke. Kalau ikut lomba-lomba memang tidak? Memang tidak pernah. Oke. Terus kenapa bisa masuk ke dapur rekaman? Ini ceritanya gimana Mbak Ayu? Awalnya itu ya karena melihat banyak penyanyi gitu, saya bangkit lagi jadinya, hobinya itu kenapa nggak disalurkan gitu. Jadi belajar membuat karya lagu gitu, dari apa namanya, dari dasar itu yang tak pakai langsung untuk apa namanya, untuk membuat rekaman itu. Ya, di albumnya yang pertama itu semuanya di sana itu masih belajar semua. Oke, awalnya buat lagu. Ini prosesnya biar diterima oleh produser rekaman itu seperti apa nih? Kan nggak mudah dong menciptakan lagu biar bisa diterima. Itu sebetulnya sih sendiri aja. Tiang nggak membawa lagu ke produser, itu semuanya Tiang dengan biaya sendiri, jalan sendiri. Seperti sampai itu. Dari rekaman sampai video klip sampai album. Cuman pernah yang pertama ya, album yang pertama Liap-Liap Lipi Gadang itu Tiang cuma minta bantuan di Aneka Record untuk labelnya aja. Untuk labelnya aja. Oke, Niki di tahun 2009 tercipta lagu Liap-Liap Lipi Gadang. Kenapa sih bisa tercipta lagu itu? Wahai. Itu gimana ya? Seperti judulnya kali ya. Pengalaman waktu cinta-cinta Bukan. Bukan. Oke. Kayaknya banyak yang kayak gitu, makanya kepikiran aja bikinnya seperti itu. Nggak ada pengalaman pribadi, nggak ada. Oke, siapa tahu dengan melihat ataupun dari pengalaman orang lain yang bercerita kepadamu Ayu. Kebanyakan seperti itu memang tak lihat di masyarakat gitu ya. Baik. Kan seperti nggak tahu ya gimana Liap-Liap Lipi Gadang. Oke. Nanti kita klik lagi Niki Mbak Ayu nggih. Yang penasaran sekali karena ini awalnya ternyata otodidak ya, dari ikut-ikut manggung, kemudian menciptakan lagu, dan proses rekaman dan sebagainya ternyata juga sendiri. Ya, sendiri. Oke. Ya, Tityang Mbak Dwi Naraswari. Ya, silakan diceritakan kira Niki Mbak Dwi awal mula terjun ke Belantika Kamu Sepo Bali seperti apa sih perjalanannya Niki? Makasih pertanyaannya. Ya, kalau Titia mungkin agak berseberangan ya. Kalau dari Mbak Ayunya memang otodidak, dia berusaha sendiri, dan memang jam terbang yang mengikuti ya, gitu, dari panggung ke panggung gitu, secara langsung lah dia mengasah mentalnya. Kalau saya lain. Kenapa? Apa bedanya? Bedanya gini, kalau bakat otodidak itu mungkin Tia nggak rasakan sendiri gitu loh. Setelah ada pasangan baru disupport seperti itu. Kalau dari kecilnya memang ya suka-suka nyanyi untuk menghibur diri aja gitu, tanpa pernah ada jam terbang dari manggung dari tempat satu ke tempat yang lain, itu nggak ada gitu. Bertemu rekan hidup baru kita ada komitmen untuk mengembangkan hobi saya gitu. Tapi sebelumnya memang hanya iseng-iseng aja, dari SMA itu ikut-ikut lomba gitu, disupport sama teman, diajak gitulah, iseng-iseng yuk. Akhirnya masuk 4 besar dulu di Gianyar. Tapi mungkin karena nggak continue untuk gini berkembang gitu, saya vakum, saya nggak nerusin gitu. Akhirnya disupport sama rekan hidup Setelah menikah ya, dicarikanlah di mana maksudnya untuk rekaman itu
itu di mana tempatnya, Oke. ya ditawarkan lagu seperti itu sama dari label rekaman itu sendiri Oke. gitu. Oke. Akhirnya dari situ lebih memantapkan diri untuk olah vokalnya gitu. Ikut Secara sana atau gimana? enggak, langsung sama perorangan itu yang lebih mengasah olah vokal saya. Ya secara langsung sebelum kita take rekaman seperti itu, karena kan memang sama sekali nggak ada bayangan untuk masuk ke dunia rekaman seperti itu dengan lagu yang benar nggak bisa menjiwai seperti itu ya di tahun 2000 akhir 2006 itu gitu. 2006. Oke. Tapi selang dari beberapa lagu saya ikut di album kompilasi menjadi penyanyi pendukung di album rekan saya Canda Ditya waktu itu. Setelah nikah vakum karena ya menjalani hidup fokus dengan ibu rumah tangga sampai punya beberapa anak, dan kembali di tahun 2016 lagi ada single ya. Lama juga ya. Dari situlah mulai saya belajar terjun untuk bagaimana dunia panggung itu, ya bagaimana berinteraksi dengan penonton seperti itu. Sampai akhirnya di 2017 mulai dilihat mungkin ya perkembangan saya oleh rekan hidup untuk fokus di genre yang memang lagi hits sekarang ya, genre ngebeat seperti itu. Jadi untuk pemilihan lagunya lebih mengarah musiknya ke versi genre koplo. Oke. Gitu Oke, itu kalau Mbak Ayu Waden dia kan ikut manggung dari Banjar ke Banjar dan sebagainya. Niki Winareswari ternyata mengasah hobi dan bakatnya melalui lomba-lomba seperti itu. sedikit Sedikit beberapa lomba sih. Oh, oke. Ya kebetulan aja gitu. Oke, kan sempat Memang dapat kepoin posisi. media sosialnya, ternyata sempat juara Utswadharma gitu juga ya? Iya, Nika karena sebenarnya dari Bajang sih juga ikut itu dari SMA gitu. Tapi untuk ke dunia tarik suara untuk ke jadi entertain seperti ini memang nggak ada kepikiran. Oh, kirain kan Minder memang sih sebenarnya. Oh, ada rasa Iya, minder ternyata awalnya. sampai Oh, sekarang pun untuk oke. kenal sama sosok senior atau bagaimana sih. Wah. Ini Itu padahal yang ada mungkin- ada sama artis salah juga. satu Oke. terima kasih saya juga sama Bu Ayu Waden, Oke. welcome sekali di tahun-tahun dulu ya. Oke. Sebagai senior juga ya ikut merangkul lah gitu, Oke. memberikan peluang untuk memberikan mengasah mental untuk terjun langsung di dunia hiburan gitu, isi acara. Oke. Nah, single pertamanya apa ya? Single di tahun 2006. 2006-2007 itu di album Canda Ditya ngelekin pas pedidi sama Ngai Belingan. Ya di tahun itu juga beberapa kali saya sempat kesini ke radio RRI. Iya, Ada iya. rekan kita Lang Buana Iya, ya, betul. yang siaran kita. Iya. Ya mungkin karena setelah nikah udah vakum cukup lama ya, Oke. 10 tahun kembali lagi itu dah malah lagi Jadi minder agak ya mungkin karena iya sangat Oh, oke. emang gitu. Mayu, Memang itu penyakitnya ya. tipsnya Mayu biar nggak minder nih. Kalau Mayu sendiri awal-awal itu minder nggak sih Mayu? Iya banget. Oh. Sama aja mungkin ya. Semua mengalami kayak gitu ya, Oke. minder. Mindernya kenapa? Karena sebagai artis pendatang baru. Iya betul, Oh. pendatang baru dan juga tak merasa sendiri ya vokal pas-pasan gitu. Oh. Dan ngelihat penyanyi-penyanyi yang sudah lebih senior gitu, yang udah tenar gitu, Oke. bisa nggak saya seperti mereka? Terus mengalahkan rasa minder ini sampai akhirnya bisa terus sampai sekarang gimana? Iya, menggali sendiri. Artinya karena dengan kita tampil, sering manggung kayak gitu. Oke. Mayu tadi Mayu kan di awal sempat cerita bahwa itu awalnya menciptakan lagu sendiri, kemudian sampai proses rekaman dan sebagainya itu sendiri. Pasti ada tantangannya ketika itu di awal. Apa sih Mayu, bisa dibagi sedikit cerita? Kalau tantangan banyak banget Oh, ya. oke. Susah banget ya. Dalam kesederhanaan itu vokal terus lagu yang kita yang sederhana itu bisa nggak kira-kira diterima gitu. Dan untuk musiknya juga saya memang susah banget ya untuk mencari tahu kemana saya harus ini untuk pembuatan musik ciri ya. khasnya, oke. Ya, saya belum tahu peluang waktu itu, belum tahu celah banget. Yang kenal pertama itu
di Malong Studio ya, arranger Dewa Marhen. Ya itu aja yang Tiang tahu waktu itu. Jadi apa yang karya cipta Tiang yang pertama itu semua full di sana. Pada akhirnya karena seiring waktu berjalan kita punya teman, kenalan, musisi, arranger, akhirnya banyak kita tahu arranger dan sekarang kebanyakan lagu-lagu Tiang itu dibikinin musiknya sama Pak DR. Oke, di atas berarti ya. Oke. Itu single pertama itu kan masih zamannya kaset ya kalau nggak salah ya? Masih ya? Enggak, udah di DVD ya? kaset juga ya. Belum, kaset dan CD ya. Udah lupa. Bulan kaset. Ya, kaset. Oke, itu respon pasarnya pertama kali itu bagaimana nih? Oh, susah banget. Karena kita kan pendatang baru. Oke. Ya, untuk mempromosikan itu susah banget. Oke. Kita malah dari door to door gitu. Oh gitu ya? Oh, Susah wow, banget. perjuangan sekali berarti Niki. Iya benar, album pertama itu nggak begitu ya, nggak bisa terlihat banget ya. Karena itu pula mungkin waktu itu Tiang merasa putus asa gitu, jadi vakum lama banget. Oh gitu, karena itu vakumnya berarti gitu ya. Oh, Karena putus asa ya. putus Beda-beda. melihat pasarnya. Vakum juga ya. Sempat vakum lama banget. Lama banget dari 2009, baliknya kapan ya? 2009, wah kapan ya lagu? Akhirnya 2016. yang ke 15 kayaknya. 15 di Oh, album Nagih ATM waktu itu. oh iya, oke. Itu dari sana itu mungkin baru terlihat sedikit gitu, karena Tiang waktu itu menggandeng ya seorang senior itu beli panji kuning di lagunya Jeroan Hati. Oh, oke. Nanti Tia ingin tanya lebih lanjut nggih tentang bagaimana kok sih bisa duet sama Beli Panji Kuning ini. Mau Dwi Naraswari ya, Tiang tertarik tadi bahwa di awal-awal setelah ketemu pasangan hidup ternyata baru bisa untuk terjun ke dunia rekaman ya, yang awalnya hanya beberapa kali ikut lomba, kemudian baru bisa masuk rekaman ketika ketemu pasangan hidup. Ini awalnya ya, prosesnya ketika apa ya sampai akhirnya bisa masuk dapur rekaman ini bagaimana sih perjuangannya Niki? Mbak Dwi mungkin bisa dijelaskan untuk bisa dapat lagu untuk dinyanyikan dan sebagainya. Iya, perjuangannya menurut saya sih nggak begitu sulit ya. Dari segi kita nyari tahu siapa yang bisa buat musik seperti itu. Saya gini di seputaran kapal aja nanyain sampai ketemu dengan sosok di Jero Mang Arim gitu. Di sanalah pertama kali, dan beliaulah yang memang memberi informasi yang lebih detail dengan bagaimana kita memproses sebuah lagu seperti itu. Ya, dan sebelumnya sebenarnya saya kenal dengan sosok Bli Yanwi dari Bayat Nike, kan satu desa dengan Ibu Titiang gitu. Cuma waktu nikah nggak begitu fokus kepikiran untuk bakalan rekaman membuat lagu, enggak. Cuma lagu itu masih saya ingat gitu. Dan itu yang menjadi kunci Titiang untuk masuk ke dunia rekaman itu dengan lagu dari beliau seperti itu. Akhirnya di sana di studio Dungunnya kan Ilalang Production ya, studio di Mangarim yang sekarang Gana Mangsa. Di sanalah Beli Mangarimnya Nike memberikan sedikit masukan, sedikit ilmu bagaimana saya mengolah vokal seperti itu, dan bisa rekaman untuk pertama kalinya di sana. Dan ketemu dengan Canda Ditya pun ditawarkan karena untuk biaya satu album Nike kan ya, Ibu Ayu sudah gini, karena kan itu juga menjadi perjuangan ya bagi seorang musisi mungkin ya. Tapi nggak semua sih ya, nggak semua seperti itu. Menurut saya pribadi seperti itu gitu, karena kita kan nggak mengolah vokal nggak maksimal begitu ya, memang dasarnya nggak begitulah gitu. Jadi untuk biaya Nike yang memang menjadi pertimbangan bagaimana biar bisa menghasilkan suatu karya dan bisa diterima gitu, seperti itu. Oke. Itu singlenya di album Canda Ditya, Ngelakin Paes Pedidi dan Ngai Belingan.
Ngai Belingan. Kenapa bisa memilih lagu itu? Apa yang menjadi tolak ukur dari Mak Dwi sendiri? Oke deh, saya terima deh lagu ini. Iya, tolak ukurnya sebenarnya dari pertama kali dinyanyikan oleh Blian Blike, dia udah tertarik dengan isi lagunya, Tentang Nike. apa? Tentang kehidupan sih ya, kehidupan, bagaimana pasangan kayak Ngai Belingan itu kan kalau ceritanya mungkin saya bisa gini, intinya Nike dalam berumah tangga sampai ada perselingkuhan di luar dan tanpa pengetahuan istrinya, sampai yang selingkuh Nike diajak pulang Kenten untuk diminta pengakuan seperti itu untuk lagu Ngai Belingan Nike. Dan kalau ngelekin pas pedidi itu janji-janji seorang laki-laki ya seperti itu ya, seperti itu ya, mungkin kayak peribahasa ngelekin pas pedidi kan seperti itu, berjanji seperti apa manisnya gitu, akhirnya nggak sesuai seperti Nike. Mungkin seperti itu ya isi lagu Nike, menjadi membuat yang tertarik untuk kayaknya ini cocok. Dan ditambah untuk saran dari Beli Mangaring juga cocok dengan karakter vokal Titiang pada saat Nike Kenten. Oke, menarik, tidak terasa sudah setengah jam ya kita ngobrol-ngobrol. Gak berasa juga. Nggak berasa. Nggih, semeton, nggih majare semeton perompas sani arsa membelibah jadi sareng artis pop Bali Drene dados sering lan telepon 0361223361 utawi live chat langsung dengan kanal YouTube LPPR RRI Denpasar. Saking wonten sani mangke mesanda kandumun nggih. Wonten kali teman sani jadi aturan titian saking Mo Ayu Wade sareng Dwina Raiswari. Mau diputar lagu apa niki Mo Ayu kira-kira? Terserah aja dah. Oke. Bagaimana kalau yang terbaru? Yang terbaru dulu ya. Ya, oke, yang terbaru dulu. Oke. Mau Ayu Wade niki atuk temannya Neda.